Halo guys, ini adalah video tentang menjelaskan komunikasi nonverbal, yang dimana kami menjelaskan tentang pengertian dan contoh-contoh. Video ini akan diisi oleh Mario, Rio, Vien, Eulalia, dan Francisca. Selamat menikmati ya, enjoy! Jika kita berbicara tentang komunikasi, maka ada dua jenis komunikasi yang kita ketahui, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Mungkin secara teori komunikasi verbal dan nonverbal dapat dipisahkan. Namun pada realitanya keduanya saling berdampingan dalam berkomunikasi setiap hari. Dalam komunikasi ujaran, rangsangan verbal dan nonverbal hampir selalu bersamaan. Contohnya, mungkin saat Anda menolak sesuatu, pasti tanpa sadar kalian ikut menggelengkan kepala kalian. Dalam hubungannya dengan perilaku verbal, berikut ini adalah fungsi-fungsi perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal mengulangi perilaku verbal. Contohnya adalah ketika menganggukkan kepala saat kita berbicara iya, menunjuk arah kamar mandi saat kita menunjukkan kepada seseorang, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua adalah memperteguh, menekankan, atau melengkapi perilaku verbal. Contohnya adalah saat kita melambaikan tangan pada saat kita berjumpa dengan orang lain, lalu kita menggunakan gerakan tangan dan nada suara yang berbeda saat kita berpidato atau berbicara di depan umum. Isyarat ini disebut dengan efek display. Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Contohnya adalah menggoyangkan telapak tangan sebagai pengganti kata tidak. Jadi kita tidak perlu mengutarakan kata tidak tersebut dan menggantinya dengan gerakan tangan. Isyarat yang menggantikan kata atau frase ini disebut emblem. Perilaku nonverbal meregulasi perilaku verbal. Contohnya adalah ketika mahasiswa mulai membereskan buku dan selalu melihat ke arah jam menjelang perkuliahan berakhir, sehingga akhirnya dosen pun menyudahi kelas. Yang terakhir adalah perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal. Contohnya adalah pada saat seseorang memuji orang lain, namun pandangannya tidak tertuju kepada orang yang sedang ia puji tersebut. Lalu ada klasifikasi pesan nonverbal. Jurgen Russ mengklasifikasikan isyarat nonverbal menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bahasa tanda atau sign. Contohnya adalah ketika kita melambaikan tangan untuk menumpang mobil pada seseorang, dan contohnya adalah ketika mungkin kita menggerakkan tangan untuk memberikan tanda atau sinyal kepada orang lain. Lalu yang kedua ada bahasa tindakan atau action. Ini adalah semua gerakan tubuh yang bukan memberikan sinyal terkhusus atau tertentu untuk suatu kegiatan. Contohnya adalah saat kita berjalan. Dan yang terakhir ada bahasa objek atau object language. Ini adalah cara berkomunikasi yang menggunakan pertunjukan benda atau pakaian, musik, lambang, dan sebagainya. Namun menurut Larry Samovar dan Richard Porter, pesan nonverbal ini hanya dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu perilaku yang terdiri dari penampilan, pakaian, gerakan, postur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, bau-bauan, dan parabahasa. Yang kedua adalah ruang waktu dan diam. Setiap anggota tubuh seperti wajah, termasuk senyuman dan pandangan mata, tangan, kepala, kaki, dan bahkan tubuh secara keseluruhan dapat digunakan sebagai isyarat simbolik. Karena kita hidup, semua anggota badan kita senantiasa bergerak. Berikut contohnya. Postur tubuh sering bersifat simbolik. Dalam situasi formal, sering halayak membentuk kesan mengenai pembicara dari cara ia berdiri atau duduk. Posturnya memberi isyarat halus mengenai kepribadiannya. Isyarat ini dapat menyesatkan, namun berpengaruh. Seperti pada contoh, dengan mengubah posisi duduk dengan badan condong ke depan, mengisyaratkan bahwa orang tersebut sedang tertarik akan sesuatu atau sedang bersemangat. Kita mau kerjain big jam berapa? Berikutnya adalah gerakan kepala. Gerakan kepala ini bisa berupa seperti gerakan kepala naik turun atau kiri kanan, dengan artian bisa iya ataupun tidak. Komunikasi nonverbal lainnya yaitu isyarat tangan. Kita sering menyertai ucapan kita dengan menggunakan isyarat tangan. Contohnya saat ingin menginformasikan tentang sebuah angka. Kita dapat menggunakan jumlah jemari kita untuk menginformasikan mengenai jumlah angka yang kita maksud. Masuk akal bila banyak orang menganggap perilaku nonverbal yang paling banyak berbicara adalah ekspresi wajah.
khususnya pandangan mata, meskipun mulut tidak berkata-kata. Seperti yang terlihat pada contoh, wajah orang tersebut terlihat masam. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang tersebut sedang tidak menyukai sesuatu hal, atau juga bentuk ekspresi tidak setuju. Anda bisa membuktikan sendiri bahwa ekspresi wajah, khususnya tatapan mata, adalah hal yang paling ekspresif. Terlihat pada contoh, tatapan mata orang tersebut terlihat sinis. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut sedang tidak menyukai suatu hal atau tidak setuju. Gak bisa lah jam 3. Kau bisa nggak? Selain posisi tubuh, posisi kaki juga termasuk komunikasi nonverbal. Seperti dengan melipat satu kaki dan menaruh di atas paha, hal ini mengisyaratkan bahwa orang tersebut sedang santai. Ya udah jam 3 aja bisa ya? Bisa lah, bisa. Ayo jam 3. Sentuhan adalah perilaku nonverbal yang multimakna. Kenyataannya, sentuhan ini bisa merupakan tamparan, pukulan, cubitan, senggolan, tepukan, belayan, pelukan, pegangan, rabaan, hingga sentuhan lembut sekilas. Kamu ntar malam kemana, Rio? Rio. Mau kantin nggak? Kamu kenapa? Banyak masalah kok. Kenapa? Banyak lah pokoknya. Sabar ya, Rio. Seperti dengan mengelus pundak teman, hal ini dapat mengisyaratkan kepada teman kita untuk lebih sabar dan tenang. Kamu kalau mau cerita aja. Ini adalah parabahasa. Parabahasa atau vokalika atau yang disebut dalam bahasa Inggris vocalics merujuk pada aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami seperti saat sekarang ini, misalnya kecepatan berbicara, nada, tinggi atau rendahnya, intensitas atau volume suara, intonasi, kualitas vokal atau kejelasan, warna suara, dialek, suara serak, suara sengau, suara terputus-putus, suara yang gemetar, suitan, siulan, tawa, erangan, tangis, gerutuan, gumaman, desahan, dan sebagainya. Setiap karakteristik suara ini mengkomunikasikan emosi dan pikiran yang ada di dalam diri kita masing-masing. Suara yang terengah-engah menandakan orang yang kelemahan atau mungkin dia kelelahan. Contohnya seperti orang yang bisa berlari dalam jarak yang sangat panjang. Setelah itu, dia mengkomunikasikan apa yang ada dalam dirinya bahwa dia kelelahan dengan dia terengah-engah. Lalu, ucapan yang terlalu cepat menandakan ketegangan, kemarahan, atau mungkin orang tersebut sedang ketakutan. Riset menunjukkan bahwa pendengar mempersepsi kepribadian komunikator lewat suara. Tidak berarti bahwa persepsi mereka akurat. Alih-alih, mereka memperoleh persepsi tersebut berdasarkan stereotip yang telah mereka kembangkan. Wanita dengan suara basah, misalnya sebagai penyiar radio, dipersepsi lebih feminin dan lebih cantik daripada wanita tanpa suara basah. Sedangkan pria dengan nada suara tinggi atau melengking dianggap kewanita-wanitaan. Padahal boleh jadi wanita bersuara basah kelebihan berat badan dan pria bersuara melengking adalah petinju kelas berat. Salah satu kelebihan lagu-lagu kelompok Peter Pan yang populer pada dekade pertama abad ke-21 di Indonesia adalah karena suara penyanyinya, yaitu Ariel Peter Pan, dianggap seksi, terutama oleh kaum wanita pendengarnya. Terkadang kita bosan mendengarkan pembicaraan orang, bukan karena isi pembicaraannya, melainkan karena cara menyampaikannya yang mungkin lamban dan monoton, sehingga membuat kita itu bosan untuk berbicara dengan orang tersebut. Padahal sebenarnya topiknya sangat penting, atau mungkin topiknya membuat kita menjadi sangat excited untuk mendengarnya. Mehrabian dan Ferris menyebutkan bahwa parabahasa adalah terpenting kedua setelah ekspresi wajah dalam menyampaikan perasaan atau emosi. Menurut formula mereka, parabahasa punya andil 38% dari keseluruhan impact pesan. Oleh karena ekspresi wajah punya andil 55% dari keseluruhan impact pesan, lebih dari 90% isi emosionalnya ditentukan secara non-verbal. Bahkan Mehrabian dan Ferris mengakui bahwa impact kata-kata terucap terhadap komponen emosional pesan hanya sekitar 7%. Anda ingat bagaimana sebagian anggota DPR dan MPR yang terhormat itu berteriak saat Presiden B.J. Habibie datang menghadiri rapat paripurna MPR tahun 1999. Tidak sulit untuk memaknai teriakan itu sebagai pelecehan, meskipun orang-orang bersangkutan tidak mengucapkan kata apapun. Itulah salah satu contoh parabahasa. Meskipun aspek-aspek
para bahasan yang berkaitan erat dengan komunikasi verbal, aspek-aspek tersebut harus dianggap bagian dari komunikasi nonverbal yang menunjukkan kepada kita bagaimana perasaan pembicara mengenai pesannya. Apakah ia percaya diri, gugup, atau menunjukkan aspek-aspek emosional lainnya. Selanjutnya adalah orientasi ruang dan jarak pribadi. Bagaimanakah hewan mempertahankan wilayah mereka? Sebagian burung bernyanyi selama masa perjodohan, memberitahu burung lainnya agar menjauh. Seekor serigala akan kencing di pinggir wilayahnya, seekor beruang akan mencangkang kulit kayu batang pohon, dan seekor rusa akan mengeluarkan zat berlaku dari kelenjar di dekat lubang hidungnya. Banyak hewan jantan menguasai wilayah tertentu dan menunjukkan kepemilikan mereka kepada semua hewan lainnya. Pola umum hewan ini juga ternyata merupakan bagian integral dari perilaku manusia. Setiap budaya punya cara khas dalam mengkonseptualisasikan ruang, baik di dalam rumah, di luar rumah, ataupun dalam berhubungan dengan orang lain. Edward T. Hall adalah antropolog yang menciptakan istilah proxemics atau proxemika sebagai bidang studi yang menelaah persepsi manusia atas ruang, pribadi dan sosial. Cara manusia menggunakan ruang dan pengaruh ruang terhadap komunikasi. Beberapa pakar lainnya memperluas konsep proxemika ini dengan memperhitungkan seluruh lingkungan fisik yang mungkin berpengaruh terhadap proses komunikasi, termasuk iklim, pencakupan temperatur, pencahayaan, dan kepadatan penduduk. Konsep waktu itu menentukan hubungan antar manusia. Waktu berhubungan erat dengan perasaan hati dan perasaan manusia. Kronemika adalah studi dan interpretasi atas waktu sebagai pesan, bagaimana kita mempersepsi dan memperlakukan waktu. Konsep waktu dibedakan menjadi dua, yaitu polikronik dan monokronik. Apa sih perbedaannya? Nah, waktu polikronik dipandang sebagai suatu putaran yang kembali dan kembali lagi. Mereka cenderung mementingkan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam waktu ketimbang waktu itu sendiri. Oleh sebab itu, penganut waktu polikronik cenderung lebih santai dan dapat menjadwalkan waktu untuk mencapai beberapa tujuan sekaligus. Nah, jika waktu monokronik itu cenderung mempersepsi waktu sebagai berjalan lurus dari masa silam ke masa depan. Lalu, penganut waktu monokronik cenderung lebih menghargai waktu, tepat waktu, dan dapat membagi serta menepati jadwal waktu secara ketat. Contoh konkret, misal, karena dipengaruhi konsep waktu monokronik, warga New York berjalan cepat sebagai dikejar setan. Kontras dengan warga Jakarta, apalagi warga Jogja, yang berjalan santai karena dipengaruhi waktu polikronik. Diam. Ruang dan waktu adalah bagian dari lingkungan kita yang juga dapat diberi makna. John Cage mengatakan, tidak ada sesuatu yang disebut ruang kosong atau waktu kosong. Selalu ada sesuatu untuk dilihat, sesuatu untuk didengar. Sebenarnya, bagaimanapun kita berusaha untuk diam, kita tidak dapat melakukannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi diam antara lain ada durasi diam, hubungan antara orang-orang yang bersangkutan, dan situasi atau kelayakan waktu. Dalam beberapa budaya, diam itu kurang disukai daripada berbicara. Dalam banyak situasi sosial, kita menghargai pembicaraan. Seberapa kosong pun pembicaraan itu, tujuannya adalah untuk melepaskan ketegangan dan mengatasi keterasingan. Kemudian warna. Kita sering menggunakan warna untuk menunjukkan suasana emosional, cita rasa, afiliasi politik, dan bahkan mungkin keyakinan agama kita. Seperti ditunjukkan kalimat atau frase berikut. Wajahnya merah, koran kuning, feeling blue, matanya hijau kalau melihat duit, kabinet hijau royo-royo, dan sebagainya. Seperti di pada Indonesia, banyak sekali warna yang mengimplementasikan suatu makna. Seperti merah yang itu berani, pink seperti feminim, putih itu suci, dan hitam itu berduka. Kalian berdua lagi ngapain? Lagi ngobrol-ngobrol aja. Oh, tumben nih kalian berdua bajunya hitam-hitam. Emang ada apa sih? Soalnya tadi di kelas lagi berduka, kebetulan. Iya. Acara pemakaman. Oh, alah. Kemudian ada bau-bauan. Bau-bauan ini terbagi atas berbagai macam, seperti bau tubuh, bau parfum, dan bau sekitar kita. Seperti banyak kasus yang sedang terjadi di dunia ini, seperti kasus-kasus seperti pembunuhan,
pelecehan seksual, dan bahkan narkoba, itu seringkali terungkap karena bau-bau yang dicium oleh pihak kepolisian seperti anjing yang mencium aroma-aroma tersebut. Konon, menurut para ahli, setiap orang memiliki bau tubuh yang khas, berkat zat khas yang dikeluar dari tubuhnya, meskipun ia tidak memakai minyak wangi apapun. Hanya saja diperlukan kepekaan untuk mengetahui bau khas seseorang. Tidak hanya manusia, hewan di luar manusia juga sering menggunakan bau-bauan dalam komunikasi mereka dengan sesamanya. Ketika semut-semut bertemu dan saling berciuman, mereka juga mengeluarkan feromon untuk menyampaikan pesan tentang lokasi makanan, adanya bahaya, dan mendeteksi pesan tentang lokasi makanan. Anjing mengandung wilayah kekuasaannya dengan mengeluarkan air seni yang juga mengandung feromon. Pesannya jelas, mereka seperti berkata kepada satu sama yang lain, saya di sini loh, menggunakan bau-bau yang ada di air kencing.